Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baiklah, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Ini Dwika. Halo Dwika. Selamat Rati. Pimpin kita dalam doa. Belum mulai belajar dalam baiknya kita berdoa agama yang kita ikuti. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini kita kembali berjumpa di pelajaran fisika yang sangat apa? Sangat menyenangkan ya. Pelajaran fisika yang sangat menyenangkan. Jadi kalian tuh harus tetap bisa memotivasi diri kalian. Katakanlah bahwa fisika itu menyenangkan. Fisika itu menyenangkan. Itu yang sedang kita coba hari ini, kita melakukan kegiatan belajar fisika yang menyenangkan. Baiklah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Pelajaran kita hari ini materinya masih lanjutan dari materi yang pertemuan kita terakhir, yaitu kesetimbangan. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syarat sebuah sistem atau partikel dikatakan seimbang. Bapak mau tanya dulu, mau cek dulu ingatannya. Serafim, mana Serafim? Syara ke bank, Pak. Ya. Bapak mau Raja Dion. Mana Raja? Raja. Apa syarat suatu benda dikatakan setimbang? Yang kemarin kita sudah bahas. B-nya sama dengan 0 Ya. dan memiliki torsi sama dengan 0 jika benda tersebut melingkar. Baik, kita berikan dulu untuk teman. Tetapi siapa yang bisa lebih menyempurnakan? Apakah torsinya 0? Apakah gayanya 0? Apanya yang 0 sebenarnya? Ini sudah hampir sempurna tetapi belum sempurna. Apa syaratnya? Begitu coba. Sigma. Iya, bagus sekali. Artinya jumlahnya yang 0. Bukan torsinya bekerja 0, tidak. Ada torsi yang bekerja, tetapi jumlah torsinya sama dengan 0. Ya, begitu juga dengan syarat yang kedua, setimbang secara translasi, yaitu jumlah gayanya sama dengan 0. Kalau dikatakan gayanya ada, tidak bekerja gaya di sana. Ada tidak? Ada tentunya, tetapi jumlahnya sama dengan 0. Jadi sudah ingat ya, dua syarat dikatakan benda setimbang. Yang pertama setimbang secara translasi, yaitu jumlah gaya yang bekerja pada benda atau sistem tersebut sama dengan 0. Yang kedua, jumlah momen gaya. Momen gaya itu apa kemarin? Yang menyebabkan benda berputar. Jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem atau benda tersebut sama dengan 0. Nah, itu saja permasalahan yang sudah kita bahas. Nah, pembelajaran kita hari ini apa tujuannya? Baca dulu buat. Suara siapa yang buat? Lin. Ada Pak. Mana sih? Mas ada. Dalam. Baca dulu buat tujuan pembelajaran kita dalam. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa mampu mendesain miniatur benda dalam bentuk gambar yang menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita ini ada dua. Yang pertama, kalian memahami bahwa kesetimbangan benda tegar tadi
bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Yang kedua, kita akan mencoba mendesain apa itu bendanya yang menerapkan konsep kesetimbangan benda-benda tadi. Artinya dalam satu sistem atau benda yang kita desain nanti itu bisa ditunjukkan bahwa supaya ini bekerja sesuai dengan fungsinya selaku benda itu harus jumlah gayanya sama dengan 0 dan jumlah torsinya sama dengan itu aja tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan membuat desain ya. Nah, sebelum kita membuat desainnya, coba perhatikan. Ini apa? Bridge, ya kan? Kalau secara logika dengan begitu lebarnya apa ini namanya ini daratan itu dibuat jembatan kadang kalau tidak kita masuk ke sainsnya sepertinya mustahil begitu ya. Tetapi itulah fungsi sains, itulah yang kita pelajari sekarang. Ada di sini yang bercita-cita jadi insinyur atau teknik sipil? Gila. Ada yang mau teknik sipil? Ya, bagus. Siapa lagi? Ada yang mau jadi teknik sipil? Nah, ini salah satunya ya. Teknik, benar-benar paham ini nih. Bagaimana nanti mendesain sebuah jembatan, bagaimana membuat konstruksinya supaya jembatan itu mampu menahan beban yang melewati jembatan. Jadi, salah satu penerapan kesetimbangan benda tegarnya adalah apa ini? Jembatan. Nah, Bapak mau kasih tunjuk dulu video ini. Kita dengarkan sama-sama ya. Kita lihat dulu permasalahan seputar kesetimbangan benda tegar ini yang diaplikasikan ke jembatan. Bisa lebih lulus. Ini lagi musa. Suaranya belum pernah, jadi belum pernah. Kita ulang ya. Kita ulang ya, biar seru pesawatnya. Saksikan dan simak baik-baik. Pekan ini Underspot hadir spesial untuk Anda dengan teman-teman pilihan pemirsa yang kami terima melalui aplikasi Underspot. Infrastruktur yang penting dalam transportasi. Keberadaannya juga sangat mempengaruhi keselamatan para pengguna jalan. Jika terjadi jembatan roboh, hal itu dapat membahayakan nyawa dan menghambat jalur transportasi. Penyebab jembatan roboh pun beragam, mulai dari kesalahan manusia atau faktor alam. Bahkan di negara maju dan serba canggih seperti Amerika Serikat pun, faktor kesalahan manusia cukup mempengaruhi peristiwa tragis ini. Dari banyaknya peristiwa rubuhnya jembatan, beberapa di antaranya ada yang sempat terekam kamera pengintai. Berikut 7 jembatan runtuh versi Underspot. Beberapa waktu lalu, sebagian jembatan 4 jalur di atas sungai di sebelah utara Seattle, Amerika Serikat ambruk.
beberapa kendaraan dan orang tercebur ke sungai. Jembatan ini berada di Interstate 5, yaitu jalanan yang menghubungkan antara negara bagian di Amerika Serikat. Dalam kejadian dilaporkan beberapa orang tercebur ke sungai, namun berhasil diselamatkan. Petugas menafik bahwa faktor penyebabnya adalah cuaca atau hujan. Karena menurut mereka, daerah ini sama sekali tak diguyur hujan beberapa waktu sebelum jembatan amblas. Dalam penyelidikan setelah peristiwa naas itu, Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat mendapati lebih dari 10 serpihan baja menunjang jembatan yang dibangun pada 1955 ini memiliki ukuran yang tidak memadai, sehingga diduga menjadi sebuah bencana. Jembatan ini biasa digunakan sebagai jalur utama bagi lalu lintas mobil antara Seattle dan Vancouver, Kanada. Sebuah jembatan yang baru dibangun di kawasan timur Cina ambruk. Hal ini menyebabkan puluhan orang terluka dan 12 orang hilang di sungai. Peristiwa ini terjadi saat puluhan penduduk tengah menyeberangi sungai Yangtze di Zhejiang, Cina, Oktober 2013 lalu. Jembatan yang mereka lalui tiba-tiba ambruk. Akibatnya para pengunjung jatuh ke sungai sedalam 2 meter. Jembatan ini dikenal sebagai tempat pelancong menikmati pemandangan kota Zhejiang. Kejadian runtuhnya jembatan diduga karena kelebihan kapasitas. Pada saat kejadian ada 100 orang yang bersamaan naik jembatan. Padahal kapasitas jembatan yang sebenarnya hanya mampu menampung 40 orang saja. Simak baik-baik. Sebuah jembatan di Cina Tenggara roboh dan menyebabkan beberapa orang tewas. 6 kendaraan yang terdiri dari 15 orang tenggelam ke dalam sungai. Seorang saksi mata bernama Lin Rui mengatakan bahwa tiba-tiba saja jalanan mulai bergetar dan jembatan mulai terbelah. Pertengahan jembatan tersebut kemudian terangkat ke atas dan membuat semua yang ada jatuh ke dalam sungai. Diduga penyebab runtuhnya jembatan adalah karena kesalahan konstruksi. 9 bulan setelah selesai dibangun dan dibuka untuk umum. Jembatan yang merupakan salah satu jalur cepat menuju bandara di Harbin City ini dibangun dengan menghabiskan biaya sebesar 300 juta dolar Amerika atau 3 triliun rupiah. Jembatan ini hancur ketika 4 kendaraan besar melintas di atasnya dan membuat penumpangnya terjatuh ke tanah. Ketika dibangun, jembatan tersebut didesain untuk mampu menampung 9.800 kendaraan per jamnya. Kejadian ini semakin menambah sejarah infrastruktur Cina yang buruk dengan banyaknya peristiwa jembatan, bangunan, bahkan jalanan runtuh karena kesalahan pembangunan. Salah satu peristiwa runtuhnya jembatan yang paling mendunia adalah jembatan Tacoma di Washington, Amerika Serikat pada 7 November 1930. Jembatan ini didesain mampu menahan angin seluas 100 km per jam. Namun ternyata jembatan baru ini runtuh hanya oleh angin berkecepatan 64 km per jam pada usia 1,5 tahun saja. Jembatan ini dibuka 1 Juli 1940 dan runtuh 7 November pada tahun yang sama. Jembatan Tacoma merupakan jembatan kabel dengan rentang antar tiang terpanjang ketiga di dunia setelah jembatan Golden Gate dan jembatan George Washington. Jembatan itu sempat bergoyang dipermainkan angin selama 10 menit hingga akhirnya struktur. Nah, perhatikan video setelah menonton video tadi. Apa yang bisa kalian lihat di situ? Sebagai misalnya lah, kalianlah arsiteknya itu ya, kalianlah teknik sipil yang mengerjakan itu. Bagaimana perasaan kalian akibat pekerjaan kita banyak nyawa yang hilang kan? Jadi itu gunanya pahamilah ilmunya secara benar. Memang kalau musibah ya Tuhan yang, tapi bisa kita maksimalkan dengan ilmu yang kita punya. Artinya kalau kita yang bertanggung jawab untuk itu, kita lakukan teknik sipilnya itu harusnya ada hal-hal yang bisa diminimalisasi ya. Nah, sekarang setelah kalian menonton video tersebut, Bapak mau tanya dulu, siapa dulu bisa menjawab?
Menurut kalian, kenapa jembatan itu bisa runtuh? Karena keadaannya tidak pas di posisi setimbang. Bagus sekali. Coba dengar dulu jawaban yang lain. Apa mau dengar dulu? Dimas mana Dimas? Banyak kali nggak hadir ini ya. Harus kita harusin ulang dulu. Mana Luki? Luki, menurutmu Luki setelah menonton video tadi, kenapa jembatan itu bisa runtuh? Karena kesalahan perhitungan dari si arsitek, Pak. Iya, kesalahan perhitungan dari arsitek. Apa salah perhitungannya? Salah perhitungan gayanya mungkin, Pak. Gayanya. Ada yang lain? Fotonya. Coba, Raja. Hah? Korupsi. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Ya, korupsi mungkin itu buatan kawan kita ya. Sederhananya, kenapa bisa runtuh? Karena tidak mampu menahan beban. Kalau kita lihat tadi kan ada yang terlalu berat, ada yang volume orangnya yang terlalu banyak. Jadi karena jembatannya tidak mampu menahan beban yang berat. Kenapa tidak mampu menahan beban yang berat? Itulah jawaban Domingo tadi. Karena tidak dikonstruksi secara benar supaya bisa menahan beban yang ada. Artinya jumlah gayanya harus bisa dia sama dengan 0 atau jumlah torsinya harus bisa sama dengan 0 supaya tidak runtuh. Ketika jumlah gayanya tidak sama dengan 0 ya seperti juga titik inilah yang terjadi ya. Gayanya lebih besar kemari ya, jadi bergerak ke sini. Begitu juga dengan torsinya. Kalau torsinya lebih besar, dia yang searah jarum jam, maka dia akan berotasi searah jarum jam. Sama seperti jembatan itu. Ketika di titik itu torsinya lebih besar ke bawah, dia akan berotasi ke bawah. Itu yang menyebabkan dia runtuh. Begitu juga dengan gayanya. Kalau gaya ke bawah lebih besar daripada gaya ke atas, nah supaya setimbangkan gaya ke bawah harus sama dengan ke atas kan, sehingga jumlahnya sama dengan 0. Nah ini tidak seimbang, lebih besar dia dari atas, sehingga orang-orang tadi yang terlalu banyak itu terlalu besar dia gaya ke bawah, jadi dia paham ya? Nah itu. Jadi kita akan mendesain dulu apa yang bisa kalian buat nanti penerapan dari kesetimbangan benda tegak ini. Jadi kita cari bersama-sama, kita analisa bersama-sama, ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu satu contoh soal ini supaya lebih paham kalian yang kalian kerjakan ya. Coba perhatikan ini, baca dulu. Ika, baca dulu Ika, buat aku. Seorang anak merasa 50 kg berdiri di atas tong 50 kg di atas sebuah papan kayu bermassa 200 kg yang berkuku pada tonggak A dan C. Jika jarak anak dari titik A adalah 1 meter dan panjang papan kayu A C adalah 4 M, tentukan A gaya yang dialami tonggak A, B gaya yang dialami tonggak C. Anggaplah dulu ini jembatan. Ya, karena kita lagi membahas jembatan tadi. Ada seorang anak yang masanya berapa? 50 kg. Berdiri di atas massa tongnya berapa? 50 kg. Kemudian di atas papan kayu, massa kayunya berapa? 200 kg. Bertumpu pada tonggak A dan tonggak C. Ya kan? Jika jarak anak dari titik A, ya berarti A B 1 meter kan, panjang papan kayu 4 meter. Maka ditanya gaya yang dialami tonggak A dan gaya yang dialami tonggak C. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama kita lakukan buat diagramnya, diagram gaya-gayanya. Sidol kita itu mana ini? Sekretaris, ketua, siapapun Anda. Oke, perhatikan. Kita analisis sama-sama gaya-gayanya ya.
Ini calon-calon teknik. Perhatikan ini engineering. Jila perhatikan. Titik A. Gaya apa yang ada di sini? Siapa bisa? Gaya apa yang ada di sini? Titik A ini. Siapa? Hah? Inersia. Gayanya, yang bapak tanya gayanya. Di sini yang titik A. Yo. Gaya normal. Gaya normal, bagus sekali. Benda yang bersentuhan dengan bidang ada gaya normal. Maka ada gaya normal di titik A. Kita katakan NA. Arahnya kemana? Tegak lurus terhadap bidang kan? Maka bidangnya seperti ini, maka gaya normal ke atas. Maka buat seperti ini. Inilah gaya normal di titik. Sudah? Sekarang Bapak tanya lagi. Jila. Aulia, lihat di titik B gaya apa ya? Lihat ini Aulia. Gaya apa yang ada di titik B Aulia? Ratus sekali. Kenapa pada apa kalian? Tepuk tangan dulu kita untuk Aulia. Gaya berat. Sekarang Bapak tanya, Virgi, gaya berat apa yang ada di B? Gaya berat apa yang ada di B ini, Virgi? Gaya itu Pak, orangnya sama. Orangnya dengan Apa yang dipegangin? tongkatnya. Masa tongkatnya kita abaikan. Masa tongkat kita abaikan. Sama tang yang dipijat. Sama tong. Benar sekali, tepuk tangan dulu, Virgi. Oke, berarti gaya beratnya karena ada dua benda bermassa di sini kan, maka ada dua yang gaya beratnya, yaitu W orang dan W tong, ya kan? Karena mereka dalam satu sistem kita buat dia W O T ya, OT ya, orang dan tong ya. Karena mereka di satu titik kan, arahnya kemana ini? Ke bawah, menuju pusat bumi karena dia dipengaruhi gravitasi kan. Maka ini adalah W orang dan tong, ya kan? Nah, gaya apa lagi yang ada di situ? Intan, mana Intan? Intan, gaya apa lagi yang ada di situ? Gaya normal yang mana? Gaya normal C, bagus sekali, tangan dulu. Arahnya kemana Intan? Arahnya kemana Intan? Gaya normalnya atas, bagus sekali. Ini N. Nah, masih ada nggak gaya yang lain di situ? Masih ada? Ada lagi? Oke, masih ada gaya yang lain di situ? Masih ada tidak? Joki masih ada tidak gaya yang berat papannya? Gaya berat papannya. Masa kalian bilang tidak ada? Tahu dulu ya. Setiap benda yang memiliki massa dipengaruhi percepatan gravitasi, itu gaya berat. Maka karena baloknya ini ada massanya, maka dia ada gaya beratnya kan? Di mana posisinya? Luki, posisi gaya berat baloknya di mana? Situ. Nah, inilah W balok kita katakan ya. Nah sekarang kita masukkan angka-angkanya. Semua gaya sudah digambarkan seperti ini. Kita masukkan nilainya. Ini berapa? Masanya 200 berarti dia 2000 di Newton. Orang gantong ya masanya berapa? 100 kan 50 tambah 50 100 berarti 1000 di Newton. Oke, di situ aja dulu. Yang ditanya berapa daya tahannya tonggak A dan tonggak C itu yang ditanya ya. Seberapa misalkannya kan ini dia gaya normalnya berarti dia aksireaksi ya. Berarti daya tahan tonggaknya itu seperti itulah besarnya NA dan C. Oke, maka kita analisa ini gunakanlah kan syarat setimbang. Yang pertama, jumlah gayanya sama dengan 0. Yang kedua, jumlah torsinya sama dengan 0. Kita pakai yang pertama.
jumlah gayanya sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja di sini lihat, sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X atau sumbu Y? Horizontal atau vertikal? Vertikal. Vertikal, berarti sumbu Y. Yang horizontal tidak perlu kita perhitungkan ya, atas bawah. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Gaya apa aja yang ada di sumbu Y masukkan. Arah ke atas kita bawa positif, berarti yang ke bawah negatif. Berarti ayo, gaya normal A, ya kan? Dikurang gaya berat orang tong, dikurang gaya berat balon, ditambah gaya normal C. Kenapa tambah? Karena arahnya ke atas, ya kan? Oke, sama dengan 0. Itulah syaratnya. Maka buat yang kiri kanan, NA tambah NC sama dengan WOT tambah WB. Berapa WOT-nya? 1000 Newton tambah 2000 Newton. Maka gaya normal A tambah gaya normal C itu 3000 Newton. Oke, dari situ bisa? Nah, sekarang kan mereka masih betul seperti ini ya. Sekarang kita masukkan syarat yang kedua. Sigma torsinya sama dengan 0. Kita tentukan saja di sini porosnya di A. Oke? Mau di mana pun sebenarnya bisa, sama aja ya. Kita buat dia di porosnya di A, maka sigma torsi di A itu sama dengan 0. Kita perhatikan dulu sekarang. Kita tentukan arah ya. Ini kan 0 ya, karena ini porosnya ya. Berarti yang kita perhitungkan adalah WOT, WB dan NC, ya kan? Ini WOT arahnya ini positif atau negatif? Negatif. Ke bawah. Kita torsi sekarang. Torsi berarti yang membuat dia berputar kan searah jarum jam negatif, berlawanan jarum jam positif. Nah ini WOT negatif. Ya kan? Ini torsi OT Bapak bikin ya. Ini karena torosnya di sini negatif kan? Negatif torsi B. Oke, yang ini positif karena porosnya di sini, berarti dia berputar seperti ini kan? Berarti positif torsi C. Nah, kita jumlahkan semua itu harus sama dengan 0. Maka positif torsi C dikurang torsi OT dikurang torsi B sama dengan 0. Ayo kita hitung torsi C. Berarti gaya C, besarnya gaya NC ini dikali panjang lengannya terhadap poros kan? Tadi ini berapa? 4 meter. Ini berapa tadi katanya? 1 meter jarak antara anak itu dengan titik A. Berarti kalau ini berapa ini? 2 meter karena di tengah kan 4. Tinggal kita masukkan torsi C. Berarti gayanya yaitu NC. Panjang lengannya berapa nak? 4 meter. Kurang torsi OT. Berarti gaya beratnya WOT dikali panjang lengannya berapa? 1 meter. Kurang torsi B berarti WB kali panjang lengannya 2 meter. Ini sama dengan 0. Berarti 4 meter kali NC sama dengan, dipindahkan ke kanan dari positif ya, WOT nya berapa? 1000 Newton dikali 1 meter tambah ini 2000 dikali 2 berarti 4000 Newton meter, ya kan? 1 meter. Berarti 4 meter kali gaya normal di C sama dengan 5000 Newton meter. Meternya mati, berarti NC sama dengan 5000 bagi 4, berarti 1250. Kalau sudah dapat kita gaya normal di C 1250 Newton, maka itu sigma berarti NA sama dengan 3000 Newton kurang 1250. Berapa itu? 1750 ton. Jelas ya? Oke. Jadi jawabannya NA D ya. Di sini ada mau ditanyakan?
Ada mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Saja. Porosnya di WOT bisa Pak? Porosnya apakah bisa di WOT? Bisa. Nanti buktikan sama hasilnya. Ya. Di sini kita jadikan porosnya, berarti ada perubahan gaya yang bekerja dan panjang lengannya kan? Berarti gaya aja apa aja yang bekerja? Berarti ini kita nolkan kan? Karena dia panjang lengannya 0. Berarti ini yang bekerja kan? Searah jarum-jam positif atau negatif ini? Ini porosnya anakku. Berarti kalau ada kayak di sini berarti berputar begini kan? Berarti nanti akan jadi negatif. Lihat bedanya tadi dia 0 ya. Nah, ini berarti 0. Nah, gaya ini porosnya berarti berputar seperti ini, negatif juga kan? Nah, satu lagi nih. Iya, arah gaya ke atas membuat dia berputar terlalu jam-jam negatif. Hasilnya sama. Bisa kamu buat juga di sini. Porosnya bisa kamu buat di titik C juga porosnya bisa. Sampai di sini paham? Oke, permasalahan tentang keseimbangan aplikasinya seperti ini. Ada mau ditanyakan lagi? Banyak sudah jelas ya? Oke, kita masuk ke kegiatan kita hari ini membuat desain. Tolong bagikan minggu sama jauh ya. Jadi, coba sudah dibagikan, perhatikan sama-sama. Ini Oke, perhatikan. Semua sudah pegang LKPD-nya, lembar kerjanya. Nah, apa yang menyenangkan hari ini Bapak akan bagi faktor baik lagi. Tapi semua yang menggunakan gadgetnya adalah untuk tujuan kita hari ini ya. Jangan ada menggunakan yang lain. Ayam paketnya. Oke, perhatikan dulu lembar kerjanya. Nah, pekerjaan kita hari ini membuat desain dari penerapan keseimbangan benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak akan bagi password wifi-nya supaya kamu bisa explore tentang itu di Google, bisa cari sumbernya ya. Nanti kita sama-sama diskusi. Oke, ada mau ditanyakan? Perhatikan, nanti buatlah rancangannya. Buat rancangannya, cari dulu ya, baru setelah kamu gambar nanti rancangannya, kamu analisa dia untuk keseimbangannya. Ya, analisa berarti jumlah gaya dan jumlah torsinya. Ya, ada mau ditanyakan tentang pembuatan pekerjaan kita hari ini? Bilang. Oke, sudah bisa mulai bekerja? Oke, silakan Bapak akan kasih password wifi-nya. semua ya, Pak? Yang nggak bekerja nggak usah pakai password wifi-nya lah. Jalan laptopnya. Bapak tampilkan juga di sini ya. Bentar ya. Sabar.
Sebentar ya. Coba dulu ini. Ini nih, X-nya besar, A-nya ganti 4, 109. Ayo. Orbit 1 ya, orbit 1. Di sini kok Yang punya pensil warna siapkan. Buat desainnya seperti ini ya. Kalian dapat dulu ya. Kalian kerja juga. Abunya sekarang tolong lah ini.
Kalian yang mana desainnya? Ininya jembatan waret. Harus jembatan. Bisa. Yang merah bisa. Kalau bisa kalian lagi jembatan waret. Kalau jembatan biasa kan sederhana. Kalau misalnya ketik, tapi catatan dalam restoran pada saat itu ya bisa. Ini masih bisa. Tapi lebih lebar lagi, bisa di lautan lautan dalam. Tapi kalian teruskan jembatannya apa? Kalian coba apa nih? Ada problem. Kalian misalnya bagaimana? Kalau beda ada. Sekarang
Bagus kita yang mau diperlihatkan. Terus sama Muna. Kan jalan aja sih. Kan ini jadi buat ini nanti kan. Jadi dalam presentasi. Jadi. Semua harus bisa ya menganalisisnya ya. Semua jangan cuma dua orang, semua anggota kelompok bisa. Kan meneliti ini tegangan talinya kan, ya, harus pakai yang sinus kan. Kalian kerjakan. Nah, buat desain kalian juga. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah 60%? Sepuluh menit lagi ya. Jembatan yang bagus adalah jembatan Jeserudin. Adik Malidaya terima. Busuk-busuk. Agnes. Agnia. Aku. Kuat, Pak. Pak, ini kayak sangat berguna. Jembatan sehari-hari buset. Terapi.
Bimbo, Wika, Klim Rossi, mana ini? Rizka, Hafizah, Ika, Intan, Yahud mana? Ruki, Aulia, Aisara, Raffi, Galang, Dimas. Orang kedua ya, Muhammad Raffi. Satu ada perubahan. Tunggu ya. Nadira, Naila, Pilar. Pilar kemana? Aku mengambil Pak. Laporan nanti. Albul, Yangul, Pilar, sama Klik ya. Raja, Renaldi, Yo, Rizila, Saya Pak. Sela, Siti Wadijah, Siti Nurhasana, Tengku Rizki, Firji, Hadir Pak. Senia, mana kalian sakit ini apa? Yuda, Ada Pak yang lain. Itu ada ya. Sama Bella. Kenapa kemana? Kenapa belum tahu? Ya, si Rakinya yang tadi datang itu Jembatan kayak di pajak itu. kemarin kan satu kamu yang berbeda, normal itu sama tadi, ya kan? Nah, itu kayak normal. Pak kali udah pejabat. Itu yang menjadi ini rumahnya itu. Jembatan banyak korek kan. Untuk ini menang gaya sudah pemerintah bisa wah kalau malam ini masalahnya iya kalau batu sahabat yang saya kira kita perlukan terlalu kita Kalau melihat gue yang deh kayak gitu.
Kita melihat analisis desainnya. Kalau masanya ini kepala tegaknya salah. Nah, ini kan ada balon, ada tiang. Di sini diganti lampu merah kan? Gimana kalian menganalisis merah ini? Udah di absen. Ya tarik lagi tuh. Supaya pertama kalian mainnya lampu merahnya. Dari sini kita jelaskan dulu. Pak, Yang kedua, jumlah momen gaya hitungan torsinya. Setelah jumlah gaya di normal, baru gaya apa lagi yang ada di segala kali ya kan mereka lebih itu sin theta. Nah ini ada peran dari baloknya kali baru balok sendiri ya kan. Itu yang buat sama dengan 0, maka ini masukkan gaya gajinya, masukkan torsinya. Buat porosnya di mana? Kita apakah di sini atau sudah sama aja, ya? Dibuat di situ analisis. Lakukan sebentar lagi, kalau bisa kalian presentasi juga ya. Belajar ya. Kita angin dulu. Ibu ada cantik, pada susah, naik terus banyak. Tahu linknya? Masih di ini saya tidak dia kayak gunung ya, tebal. Berubah ini memorinya banyak. Enggak sama. Memorinya banyak. Kemarin kamu bisa kira-kira. Bisa Pak, bisa Pak. Dulu betul. Kemana aku dulu? Dari waktu saya kan ada video bodoh. Bisa Pak, kamera kan itu Pak. Dari sisi ini Pak. Aku cuma nama. Ini gaya apa? Gaya banget.
sama orang jika kesini suka alam bakal ya jika kesana ini kita analisa dulu analisa syarat ini apa bang? Ini juga diisi. Ini juga diisi. Alam bakar. Iya jembatan itu tadi maunya sekali dong. Jadi jembatan itu menurut amal dan ibadah kebaikan kita ya. Jika berhasil kita tidak istirahat. Jadi bapak